Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahla Sofia Listi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas dari Tuning Modul 3, Peta Kendali Susum, EUMA, dan juga Multivariat. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan shift 1. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. PT Sugarland adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan, khususnya produksi gula pasir kemasan 1 kilo. Dalam proses pengemasannya, mesin pengisian otomatis sering mengalami pergeseran kecil pada rata-rata berat akibat getaran mesin atau keausan komponen. Agar kualitas tetap sesuai dengan standar, yaitu 1000 gram per kemasan, perusahaan melakukan pengukuran berat secara berkala. Berikut data hasil pengukuran pada 20 kemasan berturut-turut. Jadi diambil 20 kemasan secara berturut-turut di sini dari pengukuran pertama hingga ke 20 didapatkan berat dalam gram itu berbeda-beda. Nah, di sini kita menentukan peta kendali cusum atau membuat peta kendali cusum dengan H-nya 2,5 dan K-nya 0,3 serta interpretasikan hasilnya. Yang B, buatlah peta kendali EUMA dengan lambdanya 0,4 dan L-nya 3, serta interpretasikan hasilnya. Yang C, apakah terdapat data yang berada di luar batas kendali pada peta cusum dan EUMA? Jika ada, lakukan perbaikan dan berikan interpretasinya. Nah, di sini soal nomor 2, PT Steel Part memproduksi batang baja untuk konstruksi. Perusahaan memantau 3 karakteristik utama, yaitu panjang senti, diameter milimeter, dan kekerasan HRB. Pengukuran dilakukan terhadap 15 batang baja yang diacak. Berikut data hasil pengukuran. Di sini terdapat 3 parameter, panjang, diameter, dan juga kekerasan. Untuk unit yang diambil secara acak yaitu 15 buah. Berdasarkan data di atas, buatlah peta kendali T-Hoteli atau lakukan analisis apakah proses berada dalam batas kendali atau tidak. Jika terdapat data yang berada di luar batas kendali, lakukan perbaikan dan berikan interpretasi terhadap hasilnya. Nah, di sini saya menggunakan bantuan RStudio. Untuk langkah-langkahnya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu di sini kita buka RStudio-nya, lalu di sini kita klik file, new project, dan nanti kita pilih file tempat Excel tadi, Excel list produk-produk yang akan kita uji, lalu kita create aja. Nah, di sini karena saya sudah melakukannya, saya akan langsung menuju ke sintaksnya. Jadi yang pertama, kita harus ketik seperti ini. Kita ingin menginstal package, kita install package untuk Grid XL karena file kita bentuknya adalah Excel. Lalu di sini kita install package untuk QCC karena kita ingin melakukan analisis penjaminan mutunya. Setelah itu di sini kita aktifkan package untuk Read XL dan juga library yang QCC. Setelah itu kita klik seperti ini. Di sini kita tulis untuk soal nomor 1, di sini kita input datanya dari sheet 1 karena di Excel-nya untuk soal pertama saya tulis di sheet 1. Lalu di sini saya berikan NIM ya di belakang soal. Oke, selanjutnya di sini kita tulis membuat peta kendali cusum. Di sini untuk centernya itu 100, decision interval 2,5, shift-nya 0,3 sesuai yang diminta oleh tugasnya tadi. Oke, di sini kita sudah mendapatkan peta kendali cusum. Terlihat di sini di nomor 6 dan juga di nomor 7 terdapat dua produk yang di luar batas kendali nih. Kita ingin melakukan perbaikannya terlebih dahulu. Sebelumnya, biar lebih memastikan, kita klik di sini
kita tulis melihat data yang berada di luar batas kendali, yaitu benar ada di upper 6 dan juga 7. Untuk melihat ringkasan, kita tulis di sini melihat ringkasan hasil peta kendali CUSUM, summary peta kendali CUSUM. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya tadi yang diinginkan yaitu 1000 gram, dan juga di sini terdapat group of number-nya 20 karena diambil dari 20 produk. Di sini kita akan mulai perbaikannya, perbaikan peta kendali CUSUM di 6 dan juga 7-nya nih. Oke, di sini kita tulis lagi seperti ini. Kita tulis seperti ini. Ini dilihat ya, untuk yang 1000 dia ditandai. Karena di sini kita ingin ngecek di antara 1000 ini ada beberapa yang berada di luar batas kendali. Di sini langsung aja kita perbaiki dengan kita tulis perbaikannya seperti ini. Oke, kita mendapatkan gambar peta ketika sudah dilakukan perbaikan. Sekarang kita akan kembali melihat apakah terdapat data yang berada di luar batas kendali dengan tulis seperti ini. Ternyata sudah terkendali, tidak ada yang berada di luar batas kendali. Di sini kita ingin melihat ringkasan hasil peta kendali CUSUM perbaikannya nih. Jadi setelah kita melakukan perbaikan di sini, alangkah lebih baiknya jika diambil dari 18 sampel aja karena terdapat tadi 2 yang berada di luar batas kendali. Lalu di sini terdapat standar deviasi yang jika kita lihat dia standar deviasinya naik ya, karena kita sudah menghilangkan data ke 6 dan juga ke 7. Lalu di sini selanjutnya kita tulis, karena kita ingin membuat EUMA, maka di sini kita tulis hal yang sama. Berbedanya di sini kita ingin melihat EUMA-nya. Nah, di sini terlihat ya ada beberapa yang tersebar. Apakah dia sudah tepat sasaran atau belum? Di sini kita lihat hasilnya dengan tulis seperti ini. Kita lihat dulu apakah terdapat angka-angka yang berada di luar batas kendali. Ternyata di sini setelah kita running dia tidak ada ya. Nah, selanjutnya di sini kita ingin melihat ringkasan hasil peta kendali dari EUMA. Nah, di sini terdapat LCL dan juga UCL yang berbeda-beda karena dia beratnya tadi masing-masing dari sampel satu ke sampel yang lainnya dia berbeda-beda. Jadi di sini terlihat kalau misalnya LCL dan juga UCL-nya untuk data pertama hingga ke 20 itu dia berbeda-beda ya. Baik, saya akan melanjutkan ke soal nomor 2. Di sini kita tulis seperti ini, kita ingin menginstal package karena kita ingin melakukan T-hoteling, mencari peta kendali T-hoteling, kita install package untuk yang AYA CSSBR. Lalu jangan lupa kita aktifkan package-nya. Di sini kita input data dari sheet 2 karena tabelnya dibuat di sheet kedua. Lalu kita tulis selanjutnya seperti ini. Kita ingin menghilangkan kolom subgroup untuk yang T2 chart-nya. Jadi di sini kita hanya mendapatkan informasi panjang, diameter, dan juga kekerasannya.
Lalu selanjutnya kita mulai membuat peta kendali T2 hotelingnya. Nah, di sini terlihat kalau misalnya peta kendalinya itu paling tinggi, UCL-nya berada di batas yang paling atas, tapi dia tidak melewati batasnya. Dia tetap berada di LCL dan juga UCL-nya. Nah, kita coba dilihat di sini, kita ingin mengetahui apakah ada data yang berada di luar batas kendali. Ternyata tidak ada ya. Dia 0 semua, artinya datanya dia sudah benar. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang penjabaran dari hasil yang telah didapat di RStudio. Untuk soal nomor 1, itu kan dia digunakan peta kendali CUSUM atau Cumulative Sum Control Chart. Karena peta kendali CUSUM ini peta yang mendeteksi pergeseran kecil pada rata-rata proses atau mu-nya yang mungkin tidak terlihat oleh peta kendali Shewhart biasa. CUSUM memiliki konsep untuk menghitung penjumlahan kumulatif dari selisih antara nilai pengamatan dan nilai target center. Jadi kalau misalnya ada penyimpangan terus-menerus, grafiknya akan menunjukkan tren naik atau turun hingga melewati batas kendali atau decision interval. Nah, di sini digunakan juga peta kendali CUSUM karena peta kendali CUSUM sangat sensitif terhadap pergeseran kecil. Lalu dia juga cocok untuk pengawasan kualitas yang butuh ketelitian tinggi. Nah, di sini untuk interpretasi hasil soal nomor 1 itu kan dia tadi setelah menggunakan CUSUM, ternyata data ke-6 dan juga ke-7 keluar dari batas kendali UCL-nya. Nah, setelah dihapus data ke-6 dan juga ke-7, maka semua data akan kembali berada pada batas kendalinya. Didapatkan juga untuk rata-rata prosesnya tadi 999,8 gram, dia mendekati 1000 gram dengan standar deviasi 2,34 yang artinya terdapat 2 titik tadi ya, pengamatan 6 dan juga 7 yang menunjukkan kemungkinan pergeseran sementara di proses produksi. Lalu setelah dilakukan perbaikan tadi, maka prosesnya sudah terkendali secara statistik. Lalu untuk soal nomor 1 itu kan dia juga digunakan peta kendali EUMA atau Exponentially Weighted Moving Average. Nah, dia digunakan EUMA karena peta EUMA ini memiliki tujuan untuk mengontrol proses dengan melihat rata-rata bergerak tertimbang secara eksponensial dengan memberikan bobot yang lebih besar ke data terbaru. Nah, di sini EUMA dia dapat mendeteksi pergeseran kecil juga sama seperti CUSUM, dan juga dia pastinya lebih stabil dibanding Shewhart dan juga cocok untuk data yang fluktuatif karena tadi melihat perbedaannya itu dia tidak jauh-jauh dari 1000 ya. Ada miss di 900 lebih ataupun di 100 lebih, di 1000 lebih, dan dia tidak jauh-jauh dari 1000 yang ingin dicapai. Jadi di sini menggunakan EUMA dan juga CUSUM. Nah, setelah menggunakan EUMA tadi didapatkan hasil bahwa batas kendalinya itu sekitar 996,5 sampai 1003,4 gram. Nah, menurut peta EUMA, karena tidak ada pelanggaran setelah tadi kita membuat grafik, maka proses produksinya stabil sejak awal dan nilai EUMA akan bergerak halus di sekitar 1000 gram. Lalu selanjutnya di sini di soal nomor 2 kita menggunakan peta kendali T kuadrat hoteling. Peta kendali T kuadrat hoteling sendiri merupakan suatu peta untuk mengontrol beberapa variabel kualitas secara simultan. Mengapa? Karena digunakan T kuadrat hoteling, indikatornya lebih dari satu. Tadi seperti ada panjang, ada diameter, ada kekerasan dalam satuan grafik. Nah, di sini menggunakan T kuadrat hoteling karena memiliki konsep yaitu
dia ingin mendeteksi penyimpangan terkecilnya dari hubungan yang antar variabel. Karena tadi lebih dari satu variabel ya yang ingin dicari, lalu dia efektif untuk produk dengan banyak karakteristik kualitas, maka digunakan T-kuadrat hoteling. Nah, di sini untuk soal nomor 2, kita mendapatkan hasil bahwa dari ketiga variabel, panjang, diameter, dan juga kekerasan, tidak ada titik yang melewati batas kendali UCL-nya. Lalu di sini kita tahu bahwa kombinasi karakteristik tersebut, panjang, diameter, dan juga kekerasan, tidak menunjukkan adanya pola penyimpangan. Artinya proses multivariatnya sudah terkendali. Seperti itu interpretasi untuk soal nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.